Pernahkah Anda merasakan ini? Anda membuka pintu gudang bawah tanah dengan perasaan bangga, siap mengambil hasil panen yang Anda simpan dengan susah payah. Namun, yang menyambut Anda bukan aroma tanah yang segar, melainkan bau apek yang menusuk hidung. Anda melihat lapisan berbulu berwarna hijau kehitaman menyelimuti kentang dan bawang Anda. Hati Anda hancur, semua kerja keras seolah sia-sia. Apa yang terjadi? Anda baru saja bertemu dengan pembunuh senyap hasil panen Anda, jamur. Dalam video ini, saya tidak hanya akan menunjukkan cara membersihkannya. Saya akan memberi Anda strategi lengkap untuk memusnahkannya hingga ke akar dan memastikan ia tidak akan pernah kembali lagi. Percayalah, ada satu metode kuno di akhir video yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya, namun sangat efektif. Sebelum kita berperang, kita harus kenali dulu musuh kita. Jadi, apa sebenarnya jamur itu? Jamur adalah organisme mikroskopis yang ada di mana-mana, di dalam dan di luar ruangan. Spora-spora kecilnya melayang di udara, mencari tempat yang sempurna untuk mendarat dan berkembang biak. Dan tebak di mana tempat favoritnya? Tentu saja, gudang atau ruang bawah tanah Anda. Mengapa? Karena tempat itu menyediakan 3 hal yang paling dicintai jamur: kelembapan, kegelapan, dan sumber makanan. Kelembapan dari tanah di sekitar fondasi, sirkulasi udara yang buruk, dan suhu yang sejuk menciptakan surga bagi jamur. Ditambah lagi dengan bahan organik dari hasil panen Anda seperti kentang, buah, atau bahkan rak kayu tempat Anda menyimpannya, ini seperti undangan pesta prasmanan tanpa akhir bagi mereka. Memahami kondisi ideal ini adalah langkah pertama yang paling krusial untuk memutus siklus hidup mereka selamanya. Sekarang, mari kita bicara tentang jenis-jenis penyusup yang mungkin Anda temukan. Tidak semua jamur diciptakan sama. Yang paling umum di ruang bawah tanah adalah jamur berwarna putih, yang sering terlihat seperti lapisan kapas tipis atau endapan garam. Meskipun terlihat tidak berbahaya, jamur ini dapat merusak struktur kayu, dan tentu saja hasil panen Anda. Kemudian ada jamur hijau, yang sering diasosiasikan dengan tingkat kelembapan yang sangat tinggi dan sering tumbuh di atas makanan yang membusuk. Namun, musuh utama yang paling ditakuti adalah Stachybotrys chartarum, atau yang lebih dikenal sebagai jamur hitam beracun. Jamur ini berwarna hitam pekat atau hijau tua, bertekstur sedikit berlendir, dan sering muncul di area yang mengalami kerusakan air parah. Mengenali jenis jamur yang Anda hadapi bisa membantu menentukan seberapa serius masalahnya dan seberapa agresif tindakan yang harus Anda ambil. Ingat, apapun warnanya, keberadaan jamur adalah tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Bagaimana tepatnya jamur menjadi pembunuh senyap bagi panen Anda? Prosesnya sangat licik dan efisien. Ketika spora jamur mendarat di permukaan kentang, apel, atau bawang Anda, ia akan mulai menumbuhkan filamen-filamen kecil yang disebut hifa. Hifa ini menembus kulit luar hasil panen dan mulai melepaskan enzim pencernaan. Enzim ini memecah jaringan tanaman menjadi nutrisi sederhana yang bisa diserap oleh jamur. Akibatnya, hasil panen Anda mulai melunak, berubah warna, dan akhirnya membusuk dari dalam keluar. Ini bukan hanya masalah penampilan. Proses pembusukan ini juga menghasilkan senyawa kimia yang disebut mikotoksin, yang tidak hanya membuat makanan tidak layak konsumsi, tetapi juga bisa berbahaya jika terhirup atau tertelan. Jadi, jamur tidak hanya memakan panen Anda, ia juga meracuninya secara perlahan, mengubah simpanan berharga Anda menjadi tumpukan limbah berbahaya. Bahaya jamur tidak berhenti pada hasil panen Anda. Ancaman yang lebih besar justru mengintai kesehatan Anda dan keluarga. Spora jamur yang dilepaskan ke udara di ruang bawah tanah dapat dengan mudah menyebar ke seluruh rumah, melalui sistem ventilasi atau bahkan menempel di pakaian Anda. Ketika terhirup, spora ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan, terutama bagi orang-orang dengan alergi, asma, atau sistem kekebalan tubuh yang lemah. Gejala awalnya mungkin ringan, seperti bersin, mata berair, hidung tersumbat, atau ruam kulit. Namun, paparan jangka panjang terhadap jenis jamur tertentu, terutama jamur hitam, dapat menyebabkan masalah yang lebih serius, seperti infeksi paru-paru kronis, sakit kepala parah, kelelahan, dan bahkan masalah neurologis. Anak-anak dan lansia sangat rentan terhadap efek ini. Inilah mengapa membersihkan jamur bukan sekadar tugas rumah tangga, melainkan langkah penting untuk menjaga kesehatan lingkungan hidup Anda. Baiklah, Anda sudah siap untuk berperang. Tapi tunggu dulu, jangan langsung maju tanpa persiapan. Keselamatan adalah prioritas nomor 1. Sebelum Anda melangkahkan kaki ke area yang terkontaminasi jamur, Anda wajib melindungi diri.
Alat pelindung diri atau APD adalah hal yang tidak bisa ditawar. Pertama dan terpenting, gunakan masker respirator N95. Masker kain biasa tidak akan cukup untuk menyaring spora jamur yang sangat kecil. Masker ini akan melindungi paru-paru Anda dari menghirup partikel berbahaya. Kedua, lindungi mata Anda dengan kacamata pengaman atau goggles yang pas dan menutupi area mata sepenuhnya. Ini mencegah spora masuk ke selaput lendir mata Anda. Ketiga, kenakan sarung tangan karet yang panjang hingga menutupi pergelangan tangan untuk melindungi kulit Anda dari kontak langsung dengan jamur dan bahan pembersih kimia. Terakhir, kenakan pakaian lengan panjang dan celana panjang yang bisa langsung Anda cuci dengan air panas setelah selesai bekerja. Menganggap remeh langkah ini adalah kesalahan besar yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan Anda. Langkah pertama dalam operasi pembersihan ini adalah mengosongkan medan perang. Anda harus mengeluarkan semua barang dari ruang bawah tanah, tanpa terkecuali. Mulailah dengan hasil panen. Periksa setiap item dengan teliti. Buang apapun yang menunjukkan tanda-tanda jamur atau pembusukan. Jangan mencoba menyelamatkan sebagian dari kentang atau buah yang sudah berjamur dengan memotong bagian yang buruk. Ingat, hifa jamur bisa menembus jauh ke dalam jaringan tanpa terlihat. Lebih baik merelakan beberapa hasil panen daripada mengambil risiko. Letakkan barang-barang yang masih bagus di tempat yang aman dan kering untuk sementara. Setelah itu, keluarkan semua rak, kotak penyimpanan, peralatan, dan barang-barang lainnya. Ini akan memberi Anda akses penuh ke semua dinding, lantai, dan langit-langit. Membersihkan ruang yang penuh barang hanya akan menjadi pekerjaan setengah-setengah, karena jamur sangat pintar bersembunyi di sudut-sudut dan celah-celah yang tidak terjangkau. Setelah ruangan kosong, saatnya menjadi detektif. Misi Anda, menemukan sumber kelembapan, membersihkan jamur tanpa mengatasi akarnya, sama saja seperti mengepel lantai saat keran masih menyala, sia-sia. Periksa seluruh ruangan dengan cermat. Apakah ada retakan di dinding pondasi tempat air merembes masuk? Perhatikan tanda-tanda seperti cat yang menggelembung atau noda air. Periksa pipa-pipa yang mungkin bocor atau mengalami kondensasi. Lihat ke atas, apakah ada kebocoran dari lantai di atasnya? Perhatikan juga area di sekitar jendela. Terkadang sumbernya tidak begitu jelas. Kondensasi bisa menjadi biang keladinya. Ini terjadi ketika udara hangat dan lembab bertemu dengan dinding ruang bawah tanah yang dingin. Jika Anda tidak dapat menemukan sumber yang jelas, pertimbangkan untuk menggunakan higrometer untuk mengukur tingkat kelembapan udara. Idealnya, kelembapan harus di bawah 50%. Mengidentifikasi dan memperbaiki sumber air ini adalah langkah paling fundamental untuk kemenangan jangka panjang Anda melawan jamur. Sekarang kita masuk ke tahap pembersihan fisik awal. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sebanyak mungkin jamur yang terlihat dari permukaan sebelum menggunakan larutan pembersih. Untuk dinding beton atau bata, Anda bisa menggunakan sikat kawat yang kaku. Gosok permukaan dengan kuat untuk mengangkat jamur yang menempel. Untuk permukaan kayu, gunakan sikat dengan bulu yang lebih lembut atau pengikis cat untuk menghindari kerusakan pada kayu. Lakukan ini dengan hati-hati dan pastikan Anda tetap memakai APD lengkap, karena proses ini akan melepaskan banyak spora ke udara. Setelah selesai menggosok, gunakan penyedot debu atau vacuum cleaner yang dilengkapi dengan filter HEPA. Ini sangat penting. Filter HEPA, High Efficiency Particulate Air, mampu menangkap partikel sekecil spora jamur, mencegahnya tersebar kembali ke udara. Jangan pernah menggunakan penyedot debu biasa, karena hanya akan meniup spora ke seluruh ruangan. Sedot semua debu dan kotoran hasil gosokan dari dinding, lantai, dan semua sudut. Setelah pembersihan fisik, saatnya mengeluarkan senjata alami pertama kita, cuka putih. Jangan meremehkan kekuatan bahan dapur yang satu ini. Cuka putih mengandung asam asetat yang telah terbukti secara ilmiah mampu membunuh lebih dari 80% jenis jamur. Kelebihannya adalah cuka aman, tidak beracun, dan sangat terjangkau. Cara menggunakannya sangat mudah. Tuangkan cuka putih murni tanpa diencerkan ke dalam botol semprot. Semprotkan secara merata ke seluruh permukaan yang berjamur. Pastikan area tersebut benar-benar basah. Biarkan cuka bekerja selama setidaknya 1 jam. Jangan dibilas. Aroma cuka yang kuat akan hilang dengan sendirinya setelah kering. Selama waktu ini, asam asetat akan meresap ke dalam permukaan berpori seperti beton atau kayu dan membunuh akar jamur yang tersembunyi. Cuka sangat efektif untuk mencegah jamur tumbuh kembali. Anda bisa menyemprotkan lapisan tipis cuka secara berkala sebagai tindakan pencegahan.
Senjata alami kedua dalam arsenal kita adalah soda kue atau baking soda. Soda kue memiliki beberapa fungsi hebat dalam perang melawan jamur. Pertama, ia bersifat abrasif ringan yang membantu saat menggosok sisa-sisa jamur yang membandel. Kedua, ia mampu menyerap kelembapan dan bau tidak sedap yang ditinggalkan oleh jamur. Cara terbaik adalah menggunakannya setelah aplikasi cuka. Buatlah pasta dengan mencampurkan soda kue dengan sedikit air. Oleskan pasta ini ke area yang paling parah terkena jamur. Gunakan sikat untuk menggosok area tersebut dengan gerakan melingkar. Ini akan membantu mengangkat noda dan sisa jamur yang mungkin masih menempel. Setelah digosok, Anda bisa menyemprotkan sedikit lagi cuka ke atas pasta soda kue. Anda akan melihat reaksi berbusa yang membantu mengangkat kotoran dari pori-pori permukaan. Terakhir, bilas area tersebut dengan kain lap basah dan biarkan hingga benar-benar kering. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan pembersihan alami Anda ke level berikutnya, perkenalkan minyak pohon teh atau tea tree oil. Minyak esensial ini adalah fungisida alami yang sangat kuat. Meskipun harganya sedikit lebih mahal daripada cuka, Anda hanya memerlukan sedikit untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Sifat anti jamur dan antibakterinya sudah terkenal sejak lama. Untuk membuat larutan pembersih, campurkan 2 sendok teh minyak pohon teh dengan 2 cangkir air di dalam botol semprot. Kocok rata sebelum digunakan. Semprotkan larutan ini ke area yang berjamur setelah Anda membersihkannya dengan cuka dan soda kue. Sama seperti cuka, jangan bilas larutan ini. Biarkan mengering di permukaan. Aroma obatnya yang kuat akan hilang dalam beberapa hari, tetapi efek perlindungannya akan bertahan lama, menciptakan lapisan tak terlihat yang menghambat pertumbuhan spora jamur baru. Ini adalah langkah finishing yang sangat baik untuk memastikan jamur benar-benar kalah. Terkadang investasi jamur sudah terlalu parah dan metode alami mungkin tidak cukup kuat, terutama untuk jamur hitam. Dalam kasus ini, Anda mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan pemutih klorin. Namun, saya harus memberikan peringatan keras. Pemutih memang sangat efektif membunuh jamur di permukaan yang tidak berpori seperti ubin atau kaca. Namun, pada permukaan berpori seperti kayu atau beton, klorin seringkali tidak dapat meresap cukup dalam untuk membunuh akar jamur. Air dalam larutan pemutih justru bisa meresap, memberikan kelembapan baru bagi akar jamur untuk tumbuh kembali. Selain itu, uap dari pemutih sangat beracun dan berbahaya jika terhirup di ruang tertutup seperti gudang. Mencampur pemutih dengan produk pembersih lain, terutama yang mengandung amonia, dapat menghasilkan gas klorin yang mematikan. Jika Anda harus menggunakan pemutih, gunakan hanya pada permukaan yang keras dan tidak berpori, encerkan sesuai petunjuk. Biasanya 1 bagian pemutih untuk 10 bagian air, dan pastikan ventilasi udara sangat baik. Selain pemutih, ada banyak produk pembersih jamur komersial yang dijual di pasaran. Apakah produk-produk ini layak dibeli? Jawabannya tergantung pada produknya. Banyak dari produk ini mengandung bahan kimia fungisida yang kuat dan memang bisa sangat efektif. Carilah produk yang secara spesifik menyatakan fungisida atau pembasmi jamur dan bukan hanya pembersih lumut. Beberapa produk modern menggunakan bahan aktif yang lebih aman daripada pemutih, seperti senyawa amonium kuaterner. Keuntungan menggunakan produk komersial adalah formulanya sudah dirancang untuk tugas spesifik ini, seringkali dengan instruksi yang jelas. Namun, kekurangannya adalah harganya bisa lebih mahal dan Anda tetap harus berurusan dengan bahan kimia. Selalu baca label dengan teliti, ikuti petunjuk penggunaan, dan yang terpenting, gunakan alat pelindung diri lengkap. Terkadang, untuk kasus yang sangat parah, investasi pada produk berkualitas tinggi bisa menghemat waktu dan memberikan ketenangan pikiran. Selamat, Anda telah memenangkan pertempuran. Sekarang saatnya memenangkan perang. Pencegahan adalah kunci agar semua kerja keras Anda tidak sia-sia. Dan elemen terpenting dalam pencegahan adalah ventilasi. Jamur membenci udara yang bergerak. Udara yang stagnan memungkinkan kelembapan menumpuk, menciptakan lingkungan yang sempurna bagi jamur untuk berkembang. Jadi, bagaimana cara meningkatkan ventilasi di ruang bawah tanah Anda? Jika Anda memiliki jendela, bukalah secara teratur, terutama pada hari yang kering dan tidak terlalu lembab. Pasang kipas angin dan arahkan ke sudut-sudut ruangan untuk menjaga sirkulasi udara. Untuk solusi jangka panjang, pertimbangkan untuk memasang exhaust fan atau kipas ventilasi yang dirancang khusus untuk ruang bawah tanah. Kipas ini akan secara aktif menarik udara lembab keluar dan memasukkan udara segar ke dalam.
Memastikan udara terus bergerak adalah cara termudah dan paling efektif untuk membuat ruang bawah tanah Anda menjadi tempat yang tidak ramah bagi jamur. Selain ventilasi, mengontrol tingkat kelembapan secara langsung adalah langkah krusial berikutnya. Seperti yang telah kita bahas, jamur membutuhkan air untuk hidup. Ambil airnya, maka jamur akan mati. Jika ruang bawah tanah Anda secara alami sangat lembab, berinvestasi pada dehumidifier adalah keputusan yang sangat bijaksana. Alat ini bekerja dengan menarik kelembapan dari udara, mengumpulkannya sebagai air di dalam wadah yang bisa Anda buang. Jalankan dehumidifier secara teratur untuk menjaga tingkat kelembapan di bawah 50%. Ada juga metode pasif yang bisa membantu. Tempatkan wadah berisi produk penyerap kelembapan seperti kalsium klorida atau silika gel di beberapa sudut ruangan. Bahan-bahan ini secara alami akan menyerap uap air dari udara. Ingat juga untuk segera memperbaiki setiap kebocoran dan mengisolasi pipa air dingin untuk mencegah terbentuknya kondensasi. Setiap tetes air yang bisa Anda hilangkan adalah satu langkah lebih dekat menuju kemenangan total. Sekarang, mari kita bicarakan metode kuno yang saya janjikan di awal. Metode ini telah digunakan selama berabad-abad untuk melindungi gudang dan lumbung. Penggunaan kapur, bukan kapur tulis, melainkan cat kapur atau lime wash. Cat kapur dibuat dari batu kapur yang dipanaskan dan dicampur dengan air. Mengapa ini sangat efektif? Karena kapur memiliki tingkat pH yang sangat tinggi, membuatnya menjadi lingkungan yang sangat basah. Jamur tidak bisa tumbuh di lingkungan yang basah. Mengaplikasikan cat kapur ke dinding dan langit-langit ruang bawah tanah Anda tidak hanya akan mencerahkan ruangan, tetapi juga menciptakan lapisan pelindung anti jamur yang bernapas. Tidak seperti cat modern yang bisa menjebak kelembapan, cat kapur memungkinkan dinding untuk melepaskan uap air, membantu menjaga ruangan tetap kering. Ini adalah solusi yang murah, ramah lingkungan, dan teruji oleh waktu untuk menjaga gudang Anda tetap bersih dan sehat. Ini adalah rahasia para petani zaman dulu yang masih sangat relevan hingga hari ini. Jika masalah kelembapan Anda berasal dari air yang merembes melalui dinding pondasi, maka Anda perlu mengambil langkah yang lebih serius, yaitu waterproofing atau pelapisan anti-air. Ini adalah proses mengaplikasikan lapisan penghalang kedap air pada dinding interior atau eksterior ruang bawah tanah Anda. Untuk interior, ada banyak produk cat atau pelapis berbahan dasar semen atau epoksi yang bisa Anda aplikasikan sendiri. Produk-produk ini dirancang untuk menutup pori-pori beton dan mencegah air masuk. Pastikan dinding benar-benar bersih dan kering sebelum mengaplikasikannya. Untuk masalah rembesan yang parah, Anda mungkin perlu mempertimbangkan waterproofing eksterior. Ini melibatkan penggalian di sekitar pondasi rumah dan memasang membran kedap air di bagian luar. Ini adalah pekerjaan besar dan mahal yang biasanya membutuhkan bantuan profesional. Tetapi untuk masalah air kronis, ini adalah solusi paling permanen dan efektif untuk menjaga ruang bawah tanah Anda kering selamanya. Setelah ruang bawah tanah Anda bersih, kering, dan terlindungi, saatnya memikirkan cara menyimpan hasil panen Anda dengan benar untuk mencegah masalah di masa depan. Jangan pernah menyimpan hasil panen langsung di lantai beton. Lantai bisa menjadi dingin dan lembab yang akan mempercepat pembusukan. Gunakan rak terbuka atau palet kayu untuk mengangkat kotak penyimpanan dari lantai. Ini memungkinkan udara bersirkulasi di sekitar hasil panen Anda dari semua sisi. Gunakan wadah yang memiliki ventilasi baik, seperti peti kayu berlubang, keranjang kawat, atau bahkan kantong jaring. Jangan menumpuk hasil panen terlalu padat. Beri mereka ruang untuk bernapas. Simpan jenis produk yang berbeda secara terpisah. Misalnya, apel melepaskan gas etilen yang dapat menyebabkan kentang bertunas lebih cepat. Menyimpan panen dengan cara yang benar tidak hanya akan membuatnya lebih awet, tetapi juga mengurangi sumber makanan potensial bagi spora jamur yang mungkin masih tersisa. Pekerjaan Anda belum selesai setelah pembersihan besar. Anggap saja ruang bawah tanah Anda sekarang seperti taman yang perlu dirawat. Kunci untuk menjaganya tetap bebas jamur adalah dengan melakukan inspeksi dan pemeliharaan rutin. Buatlah jadwal, misalnya sebulan sekali, untuk turun dan memeriksa semuanya. Bawa senter dan periksa sudut-sudut gelap, area di belakang rak, dan di sekitar pipa. Cari tanda-tanda awal kelembapan atau pertumbuhan jamur baru. Periksa tingkat kelembapan dengan higrometer Anda. Pastikan ventilasi berjalan dengan baik. Dengan melakukan pemeriksaan rutin, Anda dapat menangkap masalah kecil sebelum menjadi bencana besar.
Jauh lebih mudah untuk membersihkan sedikit jamur yang baru muncul daripada harus mengulangi seluruh proses pembersihan besar-besaran. Jadikan ini bagian dari rutinitas pemeliharaan rumah Anda, sama seperti membersihkan talang air atau mengganti filter udara. Satu hal penting yang sering diabaikan adalah kebersihan barang-barang yang Anda bawa masuk ke ruang bawah tanah. Spora jamur bisa menempel di mana saja. Kotak kardus bekas dari supermarket, peralatan berkebun yang masih kotor, atau bahkan sepatu bot Anda bisa menjadi kendaraan bagi spora untuk masuk ke lingkungan bersih Anda. Biasakan untuk membersihkan barang-barang sebelum menyimpannya. Jika Anda menggunakan kotak kardus, gantilah secara berkala, karena kardus menyerap kelembapan dan merupakan makanan favorit jamur. Lebih baik lagi, berinvestasilah dalam wadah penyimpanan plastik yang mudah dibersihkan dan tidak berpori. Pastikan peralatan apapun yang Anda simpan di sana dalam keadaan bersih dan kering. Dengan mengontrol apa yang masuk, Anda secara signifikan mengurangi risiko kontaminasi ulang dan menjaga benteng pertahanan Anda melawan jamur tetap kuat. Setiap detail kecil sangat berarti dalam pencegahan jangka panjang. Terakhir, mari kita rangkum kembali senjata-senjata kita. Untuk pembersihan, Anda memiliki pilihan alami seperti cuka, soda kue, dan minyak pohon teh yang aman dan efektif. Untuk kasus yang lebih parah, produk kimia atau pemutih bisa menjadi pilihan, tetapi harus digunakan dengan sangat hati-hati dan ventilasi yang memadai. Untuk pencegahan, ingat 3 pilar utama. Ventilasi yang baik untuk menjaga udara tetap bergerak, kontrol kelembapan melalui dehumidifier atau penyerap lembab, dan pelapisan pelindung seperti cat kapur atau waterproofing. Jangan lupakan pentingnya penyimpanan yang benar dan inspeksi rutin. Memahami bahwa ini bukan hanya tugas satu kali, melainkan sebuah sistem yang berkelanjutan, adalah perubahan pola pikir yang akan menjamin kemenangan Anda. Ruang bawah tanah yang sehat berarti hasil panen yang aman dan rumah yang lebih sehat untuk Anda tinggali. Anda sekarang memiliki semua pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengubah gudang berjamur. Anda menjadi benteng penyimpanan yang bersih dan andal. Jadi, inilah faktanya. Jamur di gudang bawah tanah Anda lebih dari sekadar pemandangan yang tidak sedap. Ia adalah pencuri hasil panen, perusak properti, dan ancaman kesehatan yang nyata. Namun, hari ini Anda telah dibekali dengan pengetahuan lengkap untuk melawannya. Kita telah membahas cara mengidentifikasi musuh, pentingnya melindungi diri sendiri, langkah-langkah pembersihan dari metode alami yang aman, hingga penggunaan bahan kimia yang hati-hati. Dan yang terpenting, strategi pencegahan berlapis untuk memastikan jamur tidak akan pernah kembali. Ingatlah 3 kata kunci: kering, bersih, dan bersirkulasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda tidak hanya menyelamatkan kentang dan bawang Anda, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak tips seperti ini. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Metode mana yang paling mengejutkan bagi Anda? Atau mungkin Anda punya trik rahasia keluarga untuk melawan jamur? Bagikan pengalaman dan tips Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita saling membantu